Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan kami dari kelompok 5 Biologi Sel dengan dosen pengampu Ibu Rafika SSEMKes. Kali ini kami akan mempresentasikan sebuah materi yang telah diberikan oleh Ibu Rafika, yaitu pertama komunikasi sel, dasar genetika, dan gen. Namun sebelum memulai presentasi, izinkan saya memperkenalkan diri saya sebagai moderator dan memperkenalkan teman-teman saya yang akan membacakan materi untuk selanjutnya. Perkenalkan, nama saya Muspadi Setiamedi. Adapun teman-teman saya yang akan menjelaskan materi nanti, yang pertama ada Anissa Auli Azhara, yang kedua adalah Talita Naim Sabira Rosyid, dan yang terakhir adalah Haryana. Tanpa berlama-lama lagi, kita masuk ke materi pertama, yaitu komunikasi sel yang akan dijelaskan oleh Haryana. Oke, jadi materi pertama yaitu komunikasi sel. Pengertian dari komunikasi sel sendiri yaitu proses pertukaran informasi antar sel melalui sinyal kimiawi atau fisik agar dapat bekerja secara terkoordinasi. Kemudian tujuan dari komunikasi sel yaitu untuk menjaga keseimbangan tubuh dan mengatur aktivitas seperti pertumbuhan, pembelahan, serta respon terhadap rangsangan. Kemudian ada komponen komunikasi sel. Komunikasi sel melibatkan 3 komponen utama, yaitu sinyal atau ligan, reseptor, dan respon seluler. Sinyal berupa hormon, neurotransmitter, atau ion yang dikirim oleh sel pengirim. Reseptor sendiri berfungsi untuk mengenali sinyal tersebut. Selanjutnya, terjadi transduksi sinyal di dalam sel penerima yang menimbulkan respon seperti aktivasi gen, sekresi enzim, atau perubahan aktivitas metabolik. Kemudian, jenis komunikasi antar sel. Yang pertama itu ada autokrin, yaitu sel mengirim sinyal untuk mempengaruhi dirinya sendiri. Kedua, parakrin. Sinyal dikirim ke sel-sel di sekitar. Ketiga, endokrin. Sinyal berupa hormon dibawa melalui aliran darah ke sel target yang jauh. Keempat, juxtakrin, yaitu terjadi kontak langsung antara membran sel yang berdekatan. Kelima, sinaptik, yaitu terjadi antara neuron dan sel target melalui sinaps. Adapun tahapan dari komunikasi sel, yang pertama ada penerimaan sel. Reseptor mengenali sinyal yang datang. Kedua, transduksi sinyal, yaitu sinyal dikirimkan ke sel melalui jalur kimiawi seperti CAMP atau ion Ca2+. Ketiga, respon seluler, di mana sel memberikan respon seperti aktivasi gen, sekresi hormon, atau perubahan metabolisme. Kemudian ada gangguan komunikasi yang dapat menyebabkan berbagai penyakit seperti kanker karena sinyal pertumbuhan yang tidak terkendali. Kedua, diabetes karena sel gagal merespon insulin. Ketiga, ada gangguan saraf akibat dari kesalahan transmisi sinyal antar neuron. Kemudian dilanjutkan oleh Anissa Auli Azhara. Baik, untuk materi selanjutnya tentang dasar genetika yang akan dijelaskan oleh Anissa Aulia Azhara. Baik, materi selanjutnya yaitu dasar genetika. Pengertian genetika sendiri adalah ilmu yang mempelajari pewarisan sifat dari induk kepada keturunannya. Genetika menjelaskan bagaimana informasi biologis diwariskan dan diungkapkan melalui gen yang ada di dalam DNA. Adapun istilah penting yang wajib kita ketahui dalam genetika ini, yang pertama adalah gen. Gen adalah unit pewarisan sifat, lalu kromosom. Kromosom merupakan struktur DNA pembawa gen. Lalu genotipe adalah susunan genetik individu, sedangkan fenotipe adalah sifat yang tampak. Alel adalah bentuk alternatif suatu gen. Sifat dominan menutupi sifat resesif dalam ekspresi gen.
Lalu, adapun hukum Mendel yang mana dipopulerkan atau diciptakan oleh Gregor Mendel yang biasa disebut oleh Bapak genetika. Gregor Mendel merumuskan hukum pertama, yaitu setiap alel akan berpisah saat pembentukan gamet. Lalu hukum kedua, alel dari gen berbeda bersegregasi bebas saat pembentukan gamet. Hukum pewarisan Mendel yang pertama yaitu hukum segregasi menyatakan bahwa setiap individu memiliki dua alel untuk setiap sifat, dan kedua alel tersebut akan berpisah saat pembentukan gamet. Lalu hukum selanjutnya, hukum asortasi bebas. Hukum asortasi bebas menyatakan bahwa alel dari gen yang berbeda diwariskan secara independen satu sama lain. Adapun kromosom dan pewarisan, manusia memiliki 46 kromosom atau 23 pasang kromosom, terdiri dari 22 pasang autosom dan satu pasang kromosom seks, XX atau XY. Kromosom membawa gen yang menentukan berbagai sifat biologis individu, seperti warna mata, golongan darah, dan tinggi badan. Saya serahkan kepada Baik, moderator. baik. Untuk materi selanjutnya yaitu materi tentang gen. Selanjutnya akan dibacakan oleh Talita Naim Sabila Rosyid. Dengan ini kami persilahkan. Oke, baik, terima kasih atas kesempatan yang diberikan. Adapun pengertian gen dan DNA, gen adalah segmen DNA yang membawa informasi untuk membentuk protein tertentu. DNA atau deoxyribonucleic acid merupakan molekul pembawa informasi genetik seluruh makhluk hidup. DNA tersusun atas gula deoksiribosa, fosfat, dan basa nitrogen yang membentuk struktur heliks ganda. Adapun struktur dan fungsi DNA, DNA berbentuk heliks ganda dengan pasangan basa A berpasangan dengan T dan G dengan C. Fungsi DNA adalah menyimpan informasi genetik, mengontrol sintesis protein, dan menentukan sifat turunan. DNA menjadi cetak biru utama dalam pembentukan dan pengaturan aktivasi sel. Hubungan gen, DNA, dan kromosom. DNA tersusun membentuk gen, gen membentuk kromosom, dan kromosom terdapat di dalam inti sel. Hubungan hierarkisnya adalah DNA menuju ke gen, setelah itu kromosom, inti sel, sel, jaringan, organ, dan organisme. RNA dan sintesis protein. RNA berperan dalam membaca informasi dari DNA untuk menghasilkan protein. Terdapat 3 jenis RNA, yaitu mRNA atau messenger RNA yang membawa kode genetik dari DNA. Yang kedua ada tRNA atau transfer RNA yang membawa asam amino. Yang ketiga ada rRNA atau ribosomal RNA yang membentuk ribosom. Proses sintesis protein meliputi 2 tahap, yaitu transkripsi DNA menjadi mRNA dan translasi mRNA menjadi protein. Aplikasi genetika di bidang kesehatan. Genetika dibentuk dalam berbagai bidang, antara lain yang pertama diagnostik genetik untuk mendeteksi penyakit bawaan, yang kedua terapi gen untuk memperbaiki gen rusak, yang ketiga rekayasa genetik untuk meningkatkan hasil pertanian atau produksi obat, yang keempat uji DNA untuk identifikasi forensik dan hubungan keturunan. Baik, itulah tadi materi yang telah dipaparkan oleh teman-teman saya. Saya sebagai moderator akan menarik kesimpulan. Yang pertama yaitu komunikasi sel berperan penting dalam koordinasi aktivitas tubuh. Genetika menjelaskan mekanisme pewarisan sifat dari generasi ke generasi. Gen dan DNA merupakan dasar kehidupan yang mengatur seluruh fungsi biologis makhluk hidup. Baik, dengan dibacakan kesimpulan tadi, berakhirlah presentasi dari kelompok 5. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.